Makanya saya meragukan kiai kalau takut dicaci orang, ditinggalin jamaah dan follower. Dan saya lihat murid Gusmi yang di samping kanan saya ini, terbukti beliau murid Gusmi ini. Dibully cuek aja, malah dipasangin tuh ya, Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. وجملنا بالأخلاق المحمودية أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته والمهدي خليفته وسلم. أما بعد اللهم ارحمنا وارحم المسلمين وارحمنا وارحم مشايخنا وارحمنا وارحم الحاضرين والحاضرات آمين يا رب العالمين. Baik jemaah duha masjid apa namanya ya? Masjid Raya. Alhamdulillah Ki Abdurrahman ini sabar sekali dengan saya. Saya minta buat rehat dan pagi ini spesial. Saya bilang selawatnya didahulukan dahulu. Punggung saya sakit, tahu-tahu yang mijit dokter Pak, dokter Falah sama calon dokter itu Bang Halim. Mana Bang Halim? Masya Allah, jadi dua dokter yang mijit saya begini. Ya semoga Allah berkahi mereka. Biasanya kita sakit tahan aja, pegel tahan aja. Jadi sering ngajar itu saya lagi nahan sakit sebenarnya. Tapi alhamdulillah dibandingkan perjuangan Nabi Muhammad SAW nggak ada apa-apanya. Nabi itu pernah kalau lagi didik murid-murid beliau sakit. Kan Allah menyebut ud'uni astajib, doa kepadaku untuk dijawab. Mereka berdoa, tapi mereka belum lihat jawabannya. Itu sering sekali. Dan sahabat itu nanya, ya Rasulullah, masa Rasulullah, wahai baginda, Allah itu nolong kapan? Gitu. Bayangkan baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat kuat mukjizatnya dilemparin orang pakai batu dan Nabi gak ngangkat doa. Bagi saya itu mukjizat terhebat beliau. Orang yang mukjizat keramatnya kuat, jika dia disakiti dia tidak membalas menyakiti. Itu mukjizat terhebat. Antum mau cari mukjizat itu dia. Jangan cari mukjizat yang lain. Kalau ada orang disakiti lalu yang menyakiti dia mati, itu standar. Ada orang yang nyentuhin dia lalu rumah orangnya kebakar, itu biasa. Tapi orang hebat itu jika ada yang jahat kepadanya, dia tidak jahat ke orang itu. Itu jadi ada qalbun di atas qalbun salim, itu qalbunya Nabi Muhammad SAW. Qalbun salim, qalbu Nabiullah Ibrahim, qalbu yang selamat dari syirik, baik syirik yang zahir atau syirik yang tersembunyi. Takut dicaci orang itu syirik khafi, hati-hati. Makanya saya meragukan kiai kalau takut dicaci orang, ditinggalin jamaah dan follower. Dan saya lihat murid Gusmi yang di samping kanan saya ini, terbukti beliau murid Gusmi ini. Dibully cuek aja, malah dipasangin tuh ya, Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, semoga Allah kuatkan masjid ini menjadi Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak usah takut. Ciri-ciri pejuang akhir zaman itu la yakhafuna lawmata laim. Gak takut dicaci orang yang mencaci. Itu kenapa? Karena yang wujud hakiki hanya Allah. Selain Allah wujudnya tidak hakiki. Paham di situ?
Wujud hakiki hanya milik Allah. Maka ma siwallah batil. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ma khalallahu batila. Hadis sahih Bukhari. Di situ saya tahu ini periwayat hadisnya wali Allah, wali besar, wali kutub, Al-Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ada dua hadis hebat yang menandakan kewalian beliau di situ. Ya, salah satunya ini. Dan jangan heran Kiai, Imam Bukhari itu mau dibunuh 2 kali. Pertama yang bunuhnya saingan dia yang ngerasa lapaknya diambil. Yang kedua penguasa yang beliau tidak mau menjilat kepada penguasa. Ya. Tapi penguasa kita sekarang nggak sejahat di zaman Bukhari lah. Ya. Walaupun ada yang bilang penguasa sekarang sama dengan Firaun, ya itu urusan dia itu ya. Setahu saya Firaun itu mengatakan dirinya Tuhan. Penguasa sekarang masih sholat kan? Masih. Di belakang dia ada Habib juga, cuma Habibnya mungkin beda dengan Habib yang antum suka. Ya, sudahlah ya. Kita doakan saja pemimpin kita baik-baik saja. Ya, negeri ini kalau nggak disyukuri bala turun. Ya, maka bersyukur segera. Itu tolak bala yang paling indah. Tolak bala paling indah mensyukuri nikmat. Ya, namun ingat, orang bersyukur untuk tolak bala belum benar-benar bersyukur. Bersyukur yang sebenarnya dia bersyukur karena betul-betul berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena bala mau dihindarkan, bukan karena derajat mau ditinggikan, tapi Allah layak untuk diterima kasihkan. Puji syukur ini tidaklah sempurna kecuali kita berterima kasih kepada Zat paling mulia di alam semesta, Zat Ahmad, sosok Sayyidina Muhammad, Rasulullah, Habibullah, Nurullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Coba ikuti salawat yang saya baca. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah. Ya Allah, limpahkanlah sir rahmat kasih sayang kepada ruhaniah Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Terakhir halaman mana ke ini ya? Lupa juga ya. Oh ini sudah ya. Kemarin kita membahas keutamaan merbot masjid. Yadullu ala fadli man kanasal masjid wa nazzafahu. Orang yang membersihkan masjid. Ini hati-hati sama orang yang bersih-bersih di masjid, apalagi tidak digaji ataupun digaji tapi tidak sesuai dengan pekerjaannya ya. Dan yang paling hebat nggak minta, tapi kalau dikasih ya terima aja ya. Jangan narif. Siapa yang jadi merebut masjid jangan narif. Salah satu yang tidak dapat saya jawab dulu dari permintaan almarhum ayahanda saya, kamu jadi merebut masjid katanya. Saya bilang, maaf Pak, anakmu sedang sibuk mempelajari ilmu untuk menghiasi masjid. Saya gitu-gitu tahun 2004 ya. Jadi bapak saya nyuruh Pak, biar anaknya diberkahi ngurusin masjid. Tapi alhamdulillah insyaallah kita mau buat banyak surau-surau ya. Surau zikir, surau ngaji ma'rifatullah di mana-mana. Bahkan tempat saya tinggal pun saya jadikan sebagai tempat ngaji ya. Di mana aja, dimanapun kami tinggal dulu kami tempat jadikan ngaji ya. Berharap Allah Subhanahu wa taala
menjadikannya sebagai masjid hakiki di sisinya, ya, tempat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.